One Piece Chapter 1044 memiliki sebuah cover story yang memperlihatkan Oven yang telah meninggalkan sebuah penjara yang berbentuk buku dalam keadaan terbuka, yang di dalamnya terdapat Niji dan Yonji di dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan tersebut terdapat beberapa saudaranya. Oven pun mengucapkan selamat tinggal, dan setelah itu saudara-saudaranya langsung bersiap melakukan investigasi pada tubuh Niji dan Yonji menggunakan pisau, gergaji, palu, dan juga laser. Pada awal chapter memperlihatkan Luffy yang sedang berbicara sendirian. Akan tetapi sosok Luffy tidak diperlihatkan secara rinci. Selain itu suara dari genderang pembebasan terdengar semakin kencang. Di saat Luffy sedang berbicara sendiri terlihat kilatan hitam yang sangat dahsyat keluar dari tubuh Luffy. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku dapat bangkit kembali? Padahal aku sudah kalah. Dan kenapa sekarang aku merasakan suasana hatiku sangat senang? Ucap Luffy sambil tertawa. Scene kemudian berpindah. Terlihat Zunisa yang saat ini masih berada dekat dengan kapal pemerintah di perairan dekat Wano Kuni. Momonosuke melihat ke arah atap Onigashima dengan perasaan sedih dan gemetaran. Dia pun bertanya kepada Zunisa, apakah sosok Joyboy yang dimaksud Zunisa adalah Luffy? Yamato yang mendengar perkataan Momo juga terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Zunisa. Lalu scene berpindah memperlihatkan sebuah ruangan di menara otak kiri Onigashima, yang mana ruangan tersebut terdapat Sanji yang sedang terluka parah sedang dirawat oleh Osome. Tiba-tiba Sanji langsung berdiri karena dia merasakan sesuatu, dan dia langsung menatap ke arah atap. Osome pun terkejut melihat hal itu. Dengan nafas yang terengah-engah, Sanji menyebut nama Luffy. Scene kemudian berpindah ke panggung utama kastil. Para aliansi juga merasakan sesuatu. Kid, Law, dan Hyogoro juga melihat ke arah atap. Mereka juga merasakan kebangkitan dari Luffy. Di lain tempat, Marco juga merasakan kebangkitan Luffy. Dia langsung mengatakan kepada Nami dan Otama, yang saat ini sedang menangis sambil berpelukan. Nami dan Otama menanyakan apakah Luffy benar-benar masih hidup. Lalu scene berpindah ke Tanah Suci Marijoice, di ruang kuasa di Kastil Pangea. Diperlihatkan Gorosei yang sedang melakukan pembicaraan mengenai situasi terkini di Wano Kuni. Salah satu dari Gorosei berkata, apakah menguntungkan jika mereka kehilangan salah satu dari agen terbaiknya dan membuat marah Kaido? Lalu Gorosei yang berambut gimbal menjawab, hal itu akan sangat menguntungkan dengan memperhitungkan masa depan dunia yang semakin parah. Lalu Gorosei yang memegang pedang berkata, jika pemerintah dunia telah mencoba mengambil buah iblis Gomu-Gomu no Mi di setiap eranya, namun entah bagaimana buah iblis tersebut dapat menjauh dari mereka, bahkan sejak 800 tahun yang lalu. Gorosei yang memiliki kumis dan berjenggot berkata, jika buah iblis tersebut memang seperti selalu mencoba melarikan diri dari mereka. Kemudian Gorosei yang memiliki tanda lahir di kepalanya berkata, jika buah iblis tersebut dapat melakukannya, karena buah iblis tipe Zoan memiliki pemikiran mereka sendiri. Apalagi buah iblis tersebut menyandang nama dewa. Nama sebenarnya dari buah iblis Gomu-Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Nika. Sambung Gorosei berambut pirang. Setelah Gorosei mengatakan hal tersebut, diperlihatkan 2 halaman penuh pada scene selanjutnya, yaitu siluet dari Luffy dengan bulan purnama sebagai latarnya. Siluet dari Luffy sama persis dengan siluet Nika, namun tanpa memegang senjata di tangannya. Walaupun hanya siluet, namun bisa dipastikan Luffy saat ini sedang tertawa. Selain itu suara dari genderang pembebasan terus berbunyi. Gorosei kembali melanjutkan perkataannya, dan di saat yang sama terlihat siluet Luffy yang sedang tertawa. Mereka berkata jika tubuh dari sosok Nika memiliki sifat karet, dan dia dapat bertarung sesuai dengan yang dia inginkan. Dan dia akan membuat semua orang tertawa dimanapun dia berada. Dia merupakan kesatria pembebasan, atau bisa disebut juga sebagai Nika sang dewa matahari. Awakening dari buah iblis tersebut akan membuat tubuh karetnya semakin kuat dan memberikan kebebasan.
Gorosei juga mengatakan jika kekuatan itu adalah kekuatan yang paling konyol di dunia. Lalu Shin berpindah ke ruang harta di lantai 2 kastil milik Kaido. Diperlihatkan Orochi yang masih terperangkap di reruntuhan atap. Orochi memanggil nama Hiyori, dan dia mengatakan jika dirinya juga menghargai sosok Kozuki Oden. Dia juga mengatakan kalau dirinya dimanfaatkan oleh Kaido. Dia mengajak Hiyori untuk kabur bersama-sama dari Onigashima, dan meminta Hiyori untuk mencabut paku batu laut yang menancap di tubuhnya. Hiyori pun mengatakan ayahnya telah menepati janjinya, bahkan telah mempercayai janji Orochi dan Kaido yang akan membebaskan Wano Kuni dari penjajahan. Setelah 5 tahun, Oden menari dan membuang harga dirinya dengan tujuan agar Wano Kuni terbebas dari penjajahan. Bahkan demi Wano Kuni dia tidak memperdulikan keluarganya. Selain itu, Oden juga berhasil bertahan selama 1 jam saat direbus di dalam minyak. Akan tetapi janji itu tidaklah ditepati. Oden pun selalu tertawa, bahkan dengan kondisi seluruh kehidupan di Wano yang sudah berhasil dijajah. Dan Oden telah menanggung semua beban itu sendirian. Lalu diperlihatkan sedikit flashback antara Oden dan Hiyori. Oden menanyakan kondisi Hiyori yang terlihat murung. Hiyori kemudian menanyakan apakah kondisi ayahnya baik-baik saja saat semua orang mengejek dirinya. Oden berkata jika dirinya baik-baik saja, karena ada keluarga di sampingnya. Hiyori pun merasa senang mendengar perkataan ayahnya itu, dan dia berjanji mereka harus terus hidup bersama-sama selamanya. Setelah itu Orochi kembali berkata, jika Oden adalah seorang samurai yang hebat. Sebagai seorang shogun, Orochi harus menghormati sosok Kozuki Oden. Mendengar perkataan Orochi, Hiyori pun langsung melepas topengnya dan berteriak pada Orochi dengan sangat marah sambil menangis dalam kesedihan. Namaku adalah Kozuki Hiyori. Diam kau. Bahkan waktu dulu ketika aku berada dalam kondisi lapar dan berpakaian compang-camping, aku masih hidup bangga di atas nama ayahku. Kau seharusnya tidak pantas menjadi seorang shogun, meskipun itu hanya 1 hari. Kau adalah orang yang bodoh dan tidak berguna. Dengan kebodohanmu itu banyak orang yang mati sia-sia. Orochi terlihat sangat ketakutan setelah mendengar perkataan Hiyori. Dia berharap Hiyori tidak akan melakukan hal yang aneh kepadanya. Orochi juga mengatakan jika perbuatan balas dendam sudah tidak populer saat ini. Bahkan jika Hiyori berhasil membunuhnya, Hiyori dan para samurai tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido. Tiba-tiba versi mini dari Kanzenbo milik Kanjuro datang ke tempat Hiyori dan Orochi berada. Orochi berkata jika Kanjuro kembali di saat yang tepat, dan hal ini akan mengembalikan keadaan. Lalu Orochi meminta Kanzenbo membakar Hiyori sampai mati. Akan tetapi Kanzenbo milik Kanjuro malah menghiraukan perintah Orochi. Bukannya menuju ke arah Hiyori, dia malah menuju ke arah Orochi. Dan kemudian Kanzenbo membakar Orochi. Hiyori melihat ke arah Orochi dengan air mata yang masih menetes. Dia berkata jika sang fajar pasti akan datang, dan klan Ozuki pasti akan selalu menepati janjinya. Lalu Shin berpindah ke atap Onigashima. Siluet Luffy dengan latar bulan purnama kembali diperlihatkan. Luffy berkata jika dia dapat melakukan yang dia inginkan. Detak jantungnya terdengar sangat menyenangkan. Luffy menambahkan jika ini adalah kemampuan tertingginya, dan dia menyebutnya sebagai Gear 5. Shin kemudian berpindah ke panggung utama. Ledakan dahsyat yang berupa haki raja meluncur dari atas atap Onigashima. Terlihat banyak kilatan hitam yang muncul dari atap, dan banyak dari anak buah Kaido yang pingsan karena terkena efek dari kilatan itu. Kaido melihat ke arah atap dengan penuh kecemasan. Dalam 2 halaman penuh diperlihatkan jika atap Onigashima yang mulai hancur. Lalu tangan Luffy yang berukuran sangat besar muncul dari lubang tersebut, dan langsung meremas tubuh Kaido yang masih dalam mode naganya dengan sangat mudah. Kid dan Law yang menyaksikan pertarungan Luffy pun sangat terkejut. Sedangkan Chopper terlihat menangis melihat Luffy yang ternyata masih hidup. Luffy terlihat menarik Kaido ke arah atas. Dia mengangkat Kaido dengan sangat mudah.
Setelah itu Luffy memutar-mutar tubuh Kaido. Kemudian Luffy membanting tubuh Kaido di tanah hingga berulang kali. Dan Kaido pun merasa pusing dibuatnya. Hingga ada efek bintang-bintang di atas kepalanya. Kaido sangat terkejut karena Luffy ternyata masih hidup. Dia yang sangat kesal kemudian menyemburkan Boro Bread ke arah Luffy. Namun Luffy malah terus tertawa. Ketika Luffy melihat serangan Boro Bread milik Kaido, Luffy pun sangat terkejut. Sampai-sampai matanya keluar. Luffy pun bergegas mengangkat tanah yang dirubahnya menjadi karet dan dijadikan sebagai perisai untuk menahan Boro Bread tersebut. Hal itu membuat Boro Bread milik Kaido terpental balik ke arah Kaido. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Akhirnya tubuh Luffy diperlihatkan secara keseluruhan. Penampilan Luffy masih sama seperti biasanya. Akan tetapi rambut Luffy terlihat seperti kobaran api. Dan alis Luffy kini terlihat melengkung. Luffy terlihat tidak bisa berhenti tertawa. Dan pada panel ini secara resmi Gear 5 milik Luffy diperlihatkan. Lalu Kaido meminta maaf atas perbuatannya beberapa saat yang lalu. Kaido berkata jika dia sangat bodoh dan dia tidak ingin menang secara cuma-cuma. Luffy melihat Kaido dengan tatapan yang meledek sambil terus tertawa. Luffy berkata pada Kaido untuk tidak mengatakan hal itu dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan itu. Dan diinformasikan bahwa minggu depan One Piece tidak libur. Begitulah akhir One Piece Chapter 1044. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di